Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Nurul Zalam, Syarah Manzumati Aqidatul Awam. Jadi kitab ini adalah karangan dari Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, menjelaskan tentang bait-bait syair dari Nazam Aqidatul Awam karangan Syekh Marzuki Al-Maliki Al-Makki. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai pada bait ismatuhum kasairil malaikah wajibatun mafadhalul malaikah, yang kalau kita artikan secara bebas yaitu maksumnya mereka para nabi itu seperti maksumnya semua malaikat. Wajibatun, yang wajibnya itu adalah mereka itu lebih mulia nabi itu daripada malaikat. Nah, jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kita masuk ke penjelasannya Syekh Nawawi. Yajibu ala kulli mukallafin, yaitu wajibnya semua orang yang sudah mukallaf, yang sudah dibebani dengan hukum, an ya'taqida, untuk ia berkeyakinan wujuba ismati jami'il anbiya'i wal mursalin, untuk berkeyakinan akan wajibnya maksum, tanpa dosa lah itu semua para nabi dan para rasul. Jadi semua nabi itu maksum, apalagi para rasul. Nah, maksumnya mereka itu kawujubil asmati di jami'il malaikah, yaitu seperti wajibnya maksum bagi semua para malaikat alaihimus salatu wassalam. Wal ismatu lughatan, dan maksum itu secara bahasa artinya mutlaqul hibsi, yaitu mutlak dijaga. Nah, wa istilahan, sedangkan secara istilah maksum itu adalah hifzullahi lahum minadz-dzunubi ma'a istihalati wuqu'ihi, yaitu penjagaan Allah kepada mereka para nabi daripada dosa-dosa beserta kemustahilan terjadinya perbuatan mereka pada dosa itu. Itu arti maksum pada istilah. Wa qawluhu wa faddalul malaikah, dan perkataan Syekh Marzuki wa faddalul malaikah, jadi para nabi mengungguli di dalam sifat wajibnya itu terhadap para malaikat, yaitu annal anbiya wal mursalin, bahwasanya para nabi dan para rasul afdalu minal malaikati, yaitu lebih utama daripada malaikat. Fa afdaluhum, dan yang paling utama di antara para nabi itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah, fayalihi Sayyidina Ibrahim. Nah, selanjutnya ada tingkatan-tingkatannya. Diantikan nabi itu lebih utama daripada malaikat. Nah, berarti ada urut-urutannya nabi itu. Pertama, yang paling utama adalah Nabi Muhammad, fayalihi, dan selanjutnya adalah Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, Sayyidina Musa, lalu kemudian Nabi Musa, keempat Sayyidina Isa, itu Nabi Isa, dan kelima adalah Sayyidina Nuh, Nabi Nuh alaihissalam. Wa haula'i hum, dan mereka nabi yang lima ini, ulul azmi, adalah nabi-nabi yang mempunyai keteguhan, yaitu ulul sabri, yaitu mempunyai keteguhan sabar. Wa tahammulil masyaq, kita atapkan juga kepada ulu ini, dan nabi-nabi yang mempunyai
menanggung kesulitan lah, banyak kesulitan. Jadi ulul azmi ay ulul sabri wa tahammulil masyaq. Fayajibu maka wajiblah ma'rifatuhum, ya ma'rifatu tartibi haula'il khamsah. Jadi kita wajib mengetahui urutan mana yang paling mulia dari antara para nabi yang 5 ini. Kama alimta fil afdaliyah, sebagaimana engkau mengetahui di dalam keutamaannya. Walaysa Adam minhum, dan tidak ada Nabi Adam di antara 5 ini. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, walam najid lahu azman, dan kami tidak mendapati kepada Nabi Adam itu satu azam, satu keinginan yang teguh lah gitu. Wayali, dan selanjutnya setelah Nabi, setelah para rasul yang ulul azmi, selanjutnya adalah ulil azmi baqiyatur rusuli, yaitu nabi-nabi yang ulul azmi yang sisanya. Nah, berarti tinggal 20 lagi. Nah, jadi 20 kan 25 nabi. Nah, 5-nya sudah disebut. Nah, 20-nya itu di bawah 5 ini. Nah, selanjutnya setelah itu summal anbiya ghaira rusul, kemudian para nabi yang bukan rasul, berarti di luar dari 25 ini. Ma'atafawuti maratibihim, beserta berbeda-beda tingkatan-tingkatan mereka. Indallahi, di sisi Allah. Summa ru'asaul malaikah, kemudian setelah nabi yang di luar 25 ini, yang itu adalah para pemimpinnya malaikat, seperti Sayyidina Jibril, seperti malaikat Jibril alaihissalam, wa nahwihi, dan seumpamanya. Kahamalatil arasy, seperti malaikat yang menopang arasy. Wahum, dan mereka malaikat yang menopang arasy itu arbaatun, al-an itu ada 4. Yang sekarang ini sedang menopang itu ada 4. Fa'idha kana yaumul qiyamah, maka apabila nanti pada hari kiamat, ayyadahumullahu bi arba'atin ukhra, Allah menambahkan 4 lagi jadi 8. Qala ta'ala, berkata Allah Ta'ala, wa yahmilu 'arsya rabbik fawqahum yawma idzin samaniyah. Jadi akan menopang aras itu oleh para malaikat. Para malaikat itu menopang akan aras Tuhanmu, fauqahum yauma idzin, itu di atas mereka itu pada hari itu, yaitu di hari kiamat itu samaniyah, itu menjadi 8 malaikat. Wakal karubiyin, seperti malaikat karubiyin. Bagaimana cara membaca karubiyin? Bi fathil kafi, dengan fathah kaf, wa tahfifir ra'i, dan tidak ditasdidkan ra-nya itu. Wahum, dan mereka ini karubin ini malaikatun, adalah para malaikat khafuna bil arsy, yang mereka mengelilingi arasy, taifuna bihi, yang mereka bertawaf kepadanya arasy. Luqibu, mereka digelari dengan kurbin, bidzalika, dengan nama itu, li'annahum, karena mereka itu mutasaddiruna bid-du'ai, itu terus memanjatkan doa, li raf'il karbi, agar terangkatnya kesedihan, kegundahan, anil ummati, dari umatnya Nabi Muhammad. Jadi malaikat ini terus mendoakan umatnya Nabi agar terangkat dari kesedihan. Makanya dinamakan karubiyin. Wakila ghairu dzalik, dan dikatakan orang, oh tidak begitu. Jadi ada pendapat yang lain. Sama aulia ul bashar, kemudian para wali daripada golongan manusia, ghairal anbiya, yang bukanlah seorang nabi, ya Sayyidina Abi Bakrin wa Umar, seperti Sayyidina Abi Bakar wa Umar, wa baqiyatus sahabati, dan sisa dan selain daripada sahabat, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wa baqiyatus sahabati liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dan sahabat-sahabat yang lain, seperti hadisnya Nabi, innallaha ikhtara, sungguh Allah itu telah memilih ashabi, akan sahabat-sahabatku, alal alamin, atas dunia ini, siwan nabiyyin, yang selain daripada nabi, wal mursalin, dan selain daripada rasul. Summa awamul malaikah, kemudian
awam-awamnya para malaikat. Jadi ada malaikat yang awam juga, ada yang pembesarnya seperti Jibril. Summa awamul bashar, kemudian awam-awamnya manusia. Ya seperti kita inilah yang sangat awam lah gitu. Mungkin lebih paling awam lagi lah gitu. Karena tidak ada lagi di bawahnya disebutkan ini. Hakadha qala ba'dul ulama, begitu yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Lakin akan tetapi qala Tajuddin, berkata Syekh Tajuddin As-Subki, laisa tafdilul bashari 'alal maliki mimma yajibu i'tiqaduhu. Jadi keyakinan bahwa tidak lebih mulianya manusia terhadap malaikat itu dari sesuatu yang tidak wajib kita yakini atau tidak wajib kita pelajari lah gitu, tidak wajib kita yakini juga. Wa yadurul jahlu bihi, dan berbahaya tidak tahu bihi dengannya. Wassalamatu, dan yang paling selamat adalah fisukuti, itu diam, tidak membicarakannya, an hadhil masalah, dari ini masalah. Wadukhulu fit tafdili, dan masuk pada keutamaan dua baina hadaini sanafaini al-karimaini, yaitu di antara dua ciptaan yang disifati keduanya mulia ini di sisi Allah, min ghairi dalilin. Jadi kalau kita ucapkan mana lebih mulia, manusia atau pada malaikat, nah itu tanpa dalil, min ghairi dalilin qat'in, itu tanpa dalil yang qat'i, yang pasti. Itu dukhulun. Nah kita dukhulun, masuk pada hal-hal seperti itu, dukhulun fi khatarin azim, itu sebenarnya masuk pada sesuatu yang sangat berbahaya. Kenapa? Wa hukmin fi makanilis lasna ahlan, dan kita menghukumi pada satu tempat yang kita itu tidak ahli, lil hukmi fihi, untuk menghukumi padanya karena tidak adanya dalil. Nah itu bahkan berbahaya buat kita. Jadi lebih baik diam saja atau kita tidak membahasnya, mana yang lebih mulia, malaikat ataupun manusia. Nah jadi ini sudah pengajian maghrib ini. Nah, wal mustahilu diddu kullun wajibi fahfaz bi khamsina bi hukmin wajibi. Nanti kita lanjutkan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.